Oke, lanjut part 3 wis mentok kene ya konten seputar mesin jebol Mang. Konten sing jarang diekspos nang nyoba-nyoba tak ekspos. Memang jarang sih. Di antara banyaknya mesin, salah satu pasti ada yang trouble. Memang terkadang nggak nggak semua diekspos, tapi selalu ada yang trouble. Dari 10 mesin yang kita kerjakan, satu dua pasti ada yang demikian. Kalau lagi apes, yang namanya hari apes ya seperti itu. Mesin waktunya pulang, sudah hidup beberapa minggu, waktunya Ryan mau tak video, mau buat konten, waktunya mesin pulang. Tapi sebelum mesin pulang kan pasti tak pastikan dulu mesin ini udah benar-benar aman apa enggak. Setelah itu nanti untuk bagian pilot jet tak press. Waktu Ryan pasti sedikit tak kasih basah ya untuk pilot jet, supaya waktu dipanjer stasioner itu mesin nggak kekeringan. Untuk mesin ini kemarin sebenarnya sudah aman semua, tapi luput di bagian setang patah atau kontrol piston itu, padahal original bawaan Tiger setangnya, original Jepang bawaan Kerkas, bukan KW, apalagi KW ya, dengan spek langkah 72, pistonnya 68, klepnya standar itu ya, langkahnya 72. Untuk yang bertanya, Mas, sistem garansi di TRT seperti apa? Sistem garansi di TRT ku makanya jangan kaget kalau ongkosnya memang sedikit mahal dari luar sana. Terutama yang paling anti ya, versi saya. Paling anti di saya adalah hanya melayani orang sabar ya. Karena di kita itu sistem kerjanya mesin orang kita anggap mesin sendiri. Jadi kalau nggak enak ya kita sempurnakan. Begitupun proses Ryan kita minimal 2 minggu ya Mang. 2 minggu mesin dihidupkan tiap hari sambil digeber-geber. Untuk mesin yang jebol tadi itu sudah hidup lebih dari 2 minggu. 2 minggu disambi trouble itu kan mesin nata ulang. Makanya kenapa nata ulang habis berapa nggak pernah tak jawab ya itu. Kalau belum bongkar mesinnya nggak tahu. Setiap bengkel pasti mending penataan mesin yang dari standar daripada mesin habis kerjaan orang, atau istilahnya nyebokin bekas garapan orang ya. Nggak semua tapi rata-rata min dalam arti min waktu, min spare part banyak penyesuaian, makanya harus teliti. Untuk mesin sudah beres, tinggal pulang ada trouble. Lanjut untuk sistem garansi ya. Garansi di TRT itu full ya teman-teman. Jadi kalau di nota awal sumpama habisnya kayak itu 6 juta. 6 juta itu sudah terima beres. Spare partnya itu semua. Nanti untuk penggaransian jebol seperti itu, crankcase ada yang pecah itu otomatis kan ngelas ulang. Boring pecah otomatis boring ulang, sama coulter ulang, ganti piston baru. Kalau klep nggak usah dihitung ya. Klep murah ya. Untuk kerjaan noken sesuai antrian ya. Ini lagi full banget sebelum lebaran ini biasa. Sebelum lebaran, sebelum tahun baru, sebelum hari besar, antrian noken full. Hanya ready beberapa biji sudah pesanan. Satu-satu sesuai antrian ya untuk noken as. Untuk garansi di kita yaitu tadi ya. Silakan tanyakan kepada owner-owner yang lain teman-teman, jika ada mesin jebol apakah pernah saya mintai uang Mas ini untuk beli itu, enggak, sama sekali enggak pernah. Karena kalau mesin masih di bengkel dengan catatan orang yang sabar, yang mau antri. Kenapa lama? Yaitu proses rayanya lama. Di kita yang lama itu cuman antrian krek as yang lama. Kalau noken untuk garapan sendiri bisa dikondisikan ya, bisa cepat, kecuali kalau pas bahan lagi kosong itu baru mungkin agak lama untuk noken. Untuk krek as yang paling lama. Untuk pengecoran crankcase, ngelas crankcase, bubut yang lain, coulter, boring cepat teman-teman. Kecuali kayak sekarang
Piston lagi, stok piston kita yang kosong ukuran 68 pin 15. Mbok iki arek-arek wae sing gawe seker 68 iki boleh stok 68 iki lagi angel. 68 pin 16 ya lah kai lagi. Kalau pas kosong suwe ngono, pas ono coba entek. Untuk spare part di kita itu semua ready ya. Intinya spare part full dalaman mesin derek itu ready teman-teman. Jadi jangan khawatir di DRT itu insya Allah untuk semua spare part dalaman mesin kita stok semua, ada stok ready. Kecuali kerkas yang ready hanya bahan. Untuk proses struknya ya antri satu-satu sesuai antrian, karena part custom bukan barang pabrikan yang kita pakai. Part custom kita custom sendiri ya untuk bagian kerkas. Untuk head itu yang head antri porting dan lain, penyelesaian kompresi, bubut piston. Ya itu makanya kadang antri lama itu antri rakit kan nggak bisa langsung seset langsung jadi. Rakit crankcase, ngenolkan crankcase, banyak prosesnya. Terus penataan kompresi, penataan kubak kop, nanti jadinya seperti apa, pengemalan kamprat, banyak penyesuaian. Terus untuk yang upgrade mesin memang kita wajibkan semua spare part yang baru dan spare part yang mumpuni ya. Yang spare part mumpuni aja masih ya, kadang ada faktor apa seperti itu ya, apalagi yang menyepelekan bagian spare part. Untuk tadi ada yang komen suara ngelitik kok digeber, itu bukan suara ngelitik. Untuk mesin itu tidak ada kendala ngelitik. Yang pernah datang ke bengkel TRT pasti tahu ciri khas suara mesin-mesin TRT halus-halus. Terus untuk itu ngeber seperti itu, mesin sebelum pulang pasti tak pastikan aman. Kalau ciri khas aku ngeber memang seperti itu, makanya anak-anak sudah biasa, nggak kaget. Anak-anak tadi yang di sebelahku yang masih kerja kan masih fokus sama kerjaannya, memang kerjaan ditunggu orang teman-teman. Kerjaan kita ini ditunggu orang, jadi masih fokus untuk kerjaan lain. Ada bagiannya sendiri-sendiri, ada yang bagian kargo, ada yang bagian head. Jadi kalau mesin jebol seperti itu sudah biasa, mesin jebol, kampret putus, terus masalah blower, begitu wis jebol kok blower lagi ditepno mesin lah katene ya apa jenenge mesin panas mau kate langsung bongkar kate itu blower sih ben rada adem polo. Lah nek blowere tak tepno nyingkur iku memang mang sore kondisine nang kene mendung. Tiap sore nang kene hujan gerimis mangane. Tiap sore nang kene udan mang posisi jam piro? Jam 3:30 ya. Udan dah blowere timbangan tak tepno aku masuk angin tak walik anjene sengaja, soalnya blower itu bawaan terang ini. Terus mesin itu memang kondisi kate tak review, otomatis kan tak panas sih. Kondisi panas baru tak geber-geber. Faktor jebole memang faktor RPM terlalu tinggi karena krek AC nek mampus. Bensin tower deras ke TRT sing jelasnya ya. Kalau kita terasno dhewe. Kalau krek as mampu, RPM tinggi, makanya banyak matic MX yang overbore pakai setang forget, bahkan titanium, ya itu memang kegagalan yang kita remehkan, jangan sampai disepelekan. Jadi kenapa di luaran sana kalau untuk racing balap-balap pakai setang forget, bahkan pakai setang titanium, ya itu kekuatan krek as konrut piston kalau sudah terkena RPM tinggi, kompresi tinggi. Untuk kompresi itu nggak tinggi banget, cuma 12 karena untuk kebutuhan harian touring. Konrut setang itu jika terkena RPM tinggi di atas 10.000 dengan kondisi konrut standar, kompresinya tinggi, resiko patahnya memang besar. Nggak cuma saya, semua pasti pernah ngalami. Jarak top piston aman, lain cowakan klep aman, malah yang tidak terduga konrut setangnya yang patah. Tapi setidaknya kita masih pakai setang yang bisa dikatakan mumpuni daripada pakai setang yang merek aneh-aneh, setang 2 tak itu malah nggak rekomen untuk harian touring. Jadi problem terbesar kita itu di masalah spek awet jangka panjang. Kalau buat spek kenceng itu gampang teman-teman, ada budget banyak tak jamin kenceng untuk mesin. Yang susah dibuat itu spek awet, spek besar, cc besar, awet buat harian touring, itu yang sulit
dibuat. Tapi kalau sudah terbiasa mengerjakan ya biasa. Makanya di kita harian touring rata-rata 250 cc up, yaitu rata-rata langkah 72 yaitu karena memaksimalkan standar langkahnya 72 itu. Jadi untuk versi saya spek mini belum tentu awet, spek besar belum tentu gampang rusak, tetap tergantung yang nata ya, tergantung yang ngerakit. Kalau faktor seperti itu memang faktor wajar, yang namanya mesin besar, faktor apa seperti itu sudah biasa kalau di dunia perbengkelan. Yang penting tanggung jawabnya besar. Makanya itu kalau disuruh nempui spare part seperti itu saya sudah biasa, full saya garansi. Yang penting sabar. Jadi itu kan besoknya otomatis ngerayen piston lagi, lama lagi, perlu waktu kurang lebih 2-3 minggu lagi ya. Kalau boring sama ganti setang kan cepet, 1-2 hari sudah jadi boring ganti setang. Yang lama besok rayen piston baru lagi, itu yang lama. Untuk sistem garansi tak jelaskan ya, makanya itu saya selalu tidak pernah nuntut cepat, yaitu usahakan sabar, dikerjakan satu-satu sesuai antrian, rayennya juga sesuai antrian. Jadi kalau mesin benar-benar sudah ready, baru kita pastikan mesin sudah boleh pulang. Kalau mesin masih ada sedikit kendala, kita tahan dulu. Jadi kita benahi dulu problemnya di mana, karena ini bukan mesin standar, bukan buatan pabrik, ini buatan akal-akalan orang Indonesia ya, spek yang seharusnya tidak bisa untuk buat harian, di luar prediksi insinyur Jepang. Ya dari situ paham. Jadi untuk garansi selama mesin di sini ada trouble jebol, semua full kita tanggung pihak bengkel. Kalau mesin sudah pulang terus ada trouble ngebul atau spare part rusak, gimana mas? Atau trouble kasar, apakah masih ikut garansi mas? Masih mas, selama kurang lebih 3 bulan ada trouble piston ngebul, mesin wilayah head kasar atau kamprat putus, jika lokasinya dekat silakan langsung datang ke bengkel. Jika lokasinya jauh, ongkirnya masuk akal, silakan mesinnya dikirim ke sini. Seperti contoh yang dari Jawa Tengah itu kemarin trouble-nya ngebul, setelah pulang beberapa minggu mesinnya ngebul, lama-kelamaan tambah parah, otomatis owner saya telepon, mas mesin saya sampean kirim balik, tanggung ongkir ke sini saja, nanti ongkir pulang harap disimak ya, owner hanya nanggung ongkir ke sini, ongkir pulang plus spare part plus jasa plus oli semua dari saya tanggung, ikut garansi. Contoh yang dari Jawa Tengah itu kemarin trouble-nya ngebul, pistonnya kita ganti baru beserta ongkos dan packing lem lainnya tanpa minta biaya tambahan lagi ke owner. Jadi enaknya di TRT seperti itu. Jadi mesin sudah pulang pun kita tetap tanggung jawab. Contoh kemarin mesin yang dari Mojosari Mojokerto, mesin sudah dibawa pulang, beberapa hari kok ceket pistonnya, karena pistonnya kecil langkahnya tinggi. Memang lebih efisien kalau harian touring itu lebih bagus spek square, lebih awet untuk bagian piston. Kemarin yang dari Mojosari Mega Pro hitam kemarin itu sempat ceket piston, otomatis nggak sampai motornya mogok, nggak. Motor dari Mojosari ke Jombang ke cabang 2 ini masih bisa dipakai jalan, dinaikin ke sini, cuman kasar gitu ya mesin ini. Dari sini tak geber-geber lagi nggak apa-apa, cuman aku tak, yang ke owner itu aku bilang ini ceket ini berarti mas kemarin, langsung tak bongkar di tempat, ditunggu orangnya, kebetulan ada blok ready, langsung tak oper blok. Jadi enaknya di DRT seperti itu. Yang saya minta biaya apa? Hanya biaya piston ya, biaya beli piston saja, kolter, bubut piston, nyewa piston, lem dan jasa bongkar pasang free dari saya, meskipun mesin sudah pulang ya, dengan catatan sabar. Jadi kalau ada trouble seperti itu wajib legowo, sama-sama pengertian, karena terkadang owner itu
mesin trouble ngene iki bengkele nggak entos iku nggak iso bolo. Dadi jenenge wong kerja iku mesti ana lopote. Lah nek kaya ana ceket piston, kualitas pistone kan nggak mampu, itu di luar prediksi BMKG. Masa aku kudu misu-misui pabrik pistone ya nggak logis toh. Kerusakan spare part pabrikan seperti itu kita juga tidak bisa komplain ke pabrik. Jadi sama-sama legowo. Contoh kemarin ada owner dari luar pulau, itu sama. Sebenarnya kita itu kalau sama-sama fair enak teman-teman. Jadi ya aturan kita. Jadi kalau kita sudah ngomong bos mesinnya kirim balik ke sini masih ada garansi, itu berarti tak garansi. Mungkin hanya beban ongkir saja, tanggung ongkir ke sini saja. Jadi biar sama-sama enak. Kalau ongkirnya murah gitu pasti saya tanggung semua. Kalau ongkirnya sekitar di atas 100.000, kalau mesin kan kalau luar pulau mah 150 bahkan 200.000. Biar sama-sama enak, sama-sama percaya, ongkir tanggung ke sini, spare part jasa semua free, ongkir pulang saya tanggung lah, enak toh. Yang penting sama-sama enak, jangan ada trouble sedikit mesin kasar gini aku dibisu-bisui. Waduh iki apa iki? Padahal mesin tengok kene halus, sudah dicek semua. Terus belum tentu kesalahan bengkel. Kenapa belum tentu kesalahan bengkel? Aku paling wega nanggepi wong kesusu bola. Ya, itu catatan. Itu sistem TRT. Nek kesusu wis aja mlebu nang TRT. Soale nang kene iki ya iki jam piro iki bengi iki. Jam aku nggih konten iki jam 10.45 malam. Iki arek-arek sing aktif kerja. Iki ana sing terkapar situ turu kepegelen, sing situke tumbang, sing iyan tumbang wisan kepegelen iki ngene gondokan go wedi. Kepegelen arek-arek pegel kabeh bolo. Wingi mari kejar target. Cah durunge tahun baru leren diluk. Saiki mempeng maneh nggarap kejar target amin lebaran iki njaluk tentang mari kabeh tapi tetep diusahakan tak rewangi melek awan bengi iki moto sepet iki gak bojuk iki tetep direwangi melekan awan bengi. Jadi pesen-pesen kayak bolo-bolo bengkel tetap semangat, aja lali sambat. Buat owner-owner jangan khawatir untuk pengerjaan mesin di TRT, khususnya kita bergerak di bidang harian touring ya sekarang yang lagi rame. Kompetisi kita off dulu karena mohon maaf nggak sempet sekarang, kerjaan lagi full banget, orderan spare part custom lagi rame, kita mengerjakan spare part yang di depan mata saja ya, istilahnya yang sesuai dengan kita suka. Sesambi kita jual spare part kita ngerjakan mesin juga ya, sesambi kita jual part custom kita juga riset untuk kerjaan di bengkel. Bukan berarti mesin orang buat riset, enggak. Kalau mesin buat riset kita ada sendiri. Kalau pengen tahu mesin yang buat riset yang mana silakan datang ke bengkel, nanti monggo dihitung mesin mekanik ada berapa yang saya buat riset, yaitu mesin yang saya buat riset. Jadi saya riset spare part itu di mesin saya sendiri, bukan di mesin orang. Kalau di mesin orang spare part yang sudah mateng, contoh spare part yang sudah mateng ya kayak noken, askrek itu yang sudah mateng, jadi tidak buat kelinci percobaan. Oke, info pengerjaan mesin silakan langsung saset, nggak usah basa-basi, datang langsung ke bengkel. Lebih enak datang ke bengkel yang lokasinya jauh, bisa dikirim via ekspedisi kepercayaan kalian, bisa pakai Indah Kargo atau Jenti Kargo kalau mesin. Kalau saya biasanya rekomen Indah Kargo, ongkirnya agak miring ya. Untuk lamanya sampai cepat datang atau enggak sama saja sekarang, karena sekarang Indah Kargo juga sudah cepat. Lokasi bengkel silakan spill di pencarian Google Map bengkel motor TRT Project Surabaya cabang 1 atau cabang 2. Kalau saya berada sekarang menetap di cabang 2 Jombang ya, yang di cabang 1 diteruskan adik saya. Untuk WA ada di profil ya, silakan WA. Kalau minta alamat sama Sherlock nanti saya Sherlock di WA.